Baik, selamat datang di video kami. Jadi di sini kami dari kelompok 3 dari mata kuliah probabilitas dan statistika akan menjelaskan eh, akan mempresentasikan hubungan antara temperatur dan CO2 levels, analisis dan visualisasi data menggunakan box plot, regresi linear, dan stem and leaf plot. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, akan ada rumusan masalah dan tujuan yang akan dibahas pada presentasi ini. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah terdapat hubungan erat antara konsentrasi CO2 dan suhu yang berarti keduanya naik dan turun bersama-sama. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk menyelidiki dan lebih memahami hubungan antara suhu dan konsentrasi CO2. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan tersebut melalui teknik visualisasi seperti stem and leaf plot, box whisker plot, dan regresi linear. Dengan cara ini, kita berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan rinci tentang hubungan kedua variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Ditra Wicaksono dari kelompok 3 mata kuliah probabilitas dan statistika. Saya akan sedikit menjelaskan tentang stem leaf diagram dari data kelompok kami. Yang pertama itu karena kita datanya berbentuk koma, jadi yang di leafnya itu kita memakai yang di belakang koma, yaitu angka terakhir dari komanya sendiri. Kebetulan kami memakai komanya yang berada dua angka setelah koma, jadi kita di leafnya mengambil angka terakhir dari yang belakang si koma tersebut. Nah, yang pertama ada 0,26, di stemnya kita tulis 0,2, di leafnya kita menulisnya 6. Jadi kebetulan di 0,2 itu cuma ada 1, jadinya kita frekuensinya 1. Begitu juga dari 1,0. 1,0 itu ada 1,00, yaitu 1 sendiri. Yang kedua ada 1,06. Jadinya kita di situ ada dua frekuensi. Nah, selanjutnya data yang ke 1,1 itu leafnya 9, frekuensinya 1. Begitu seterusnya sampai data ke 50, yaitu 38,92. Di leafnya kita menulis 2, di stemnya kita 38,9. Kira-kira begitu dari pemaparan stem leaf diagram dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Adila dari kelompok probabilitas dan statistika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang box whisker plot dari kelompok kami. Dari Q1 kami mendapatkan hasil data ke-12, di mana data ke-12 itu hasilnya 7,95. Nah, terus dicari Q1-nya, yaitu 7,95 ditambah 0,75 dikali X13 kurang X12. Nah, 0,75 ini didapat dari angka yang di belakang koma dari hasil Q1 yang dibagi 4, dimana hasil tersebut mendapatkan hasil 8,55. Di Q2 hasilnya kami mendapatkan data ke-26, dimana data ke-26 ini sama dengan 20,21. Di Q3 kami mendapatkan 39,75, di mana data tersebut kami mendapatkan 28,9375. Lanjut ke IQR-nya sama dengan di mana Q3 dikurang Q1. Q3 itu 28,9375 dikurang 8,55, mendapatkan hasil 20,3875. Dan dilanjutkan mencari one step, yang mencari one step didapatkan dengan
dari 1,5 dikali EQR, dan kami mendapatkan 30,58125, dan dilanjutkan dengan two step di 3 dikali EQR-nya sama dengan 61,1625, dan dilanjutkan mencari UOF sama dengan Q3 ditambah two step. Jadi Q3 ditambah two step sama dengan 28,9375 ditambah 61,16525, dan kami mendapatkan 90,1. Dan UIF Q3 plus one step sama dengan 28,9375 ditambah 30,58125, dan kami mendapatkan hasil 59,51875. Dan dilanjutkan mencari LOF sama dengan Q1 kurang two step. Kami mendapatkan hasil min 52,6125. Dilanjutkan lagi mencari LIF Q1 kurang one step sama dengan 8,55 dikurang 30,58125, dan kami mendapatkan hasil min 22,03125. Dan di sini kami menggambarkan box whisker plotnya seperti gambar berikut. Dan kami tidak memenuhi syarat dalam mencari outlier. Sekian dari saya. Nama saya Najwa Nadila. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, setelah box plot dan eh, stem and wave diagram, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi dengan metode regresi linear. Nah, di sini kita mempunyai tabel yang menunjukkan hubungan dari dua variabel yang akan kita buat menjadi grafik regresi linear. Nah, setelah dibuat menjadi grafik yang hasilnya akan seperti ini, kita akan melakukan analisis terhadap regresi tersebut. Nah, yang pertama, dapatkah hubungan antara X dan Y digambarkan sebagai garis lurus? Nah, berdasarkan hasil analisis, jawabannya adalah iya. Persamaan yang diberikan adalah persamaan linear yang berupa Y sama dengan 1660X ditambah 407,8 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara X dan Y digrafikan sebagai garis lurus atau garis linear. Yang kedua, apakah sebaran data di sekitar garis Gaussian setidaknya kira-kira? Asumsi regresi linear adalah bahwa sebaran data di sekitar garis adalah yang paling sesuai adalah Gaussian. Asumsi ini dapat dievaluasi melalui analisis residual atau uji normalitas pada residual. Pastikan bahwa residual mengikuti distribusi normal di sekitar garis yang sesuai. Yang ketiga, kita ada apakah variabilitasnya sama di semua tempat. Regresi linear mengasumsikan bahwa sebaran titik-titik di sekitar garis yang paling sesuai memiliki deviasi standar yang sama di sepanjang kurva. Pelanggaran terhadap asumsi ini dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pemeriksaan plot residual dapat membantu menilai apakah variabilitas konsisten di seluruh rentang nilai X. Dan yang keempat, kita ada apakah Anda mengetahui nilai X dengan tepat. Nah, model regresi linear mengasumsikan nilai X yang tepat dan bahwa variabilitas atau kesalahan terutama mempengaruhi nilai Y. Asumsi mengenai ketepatan nilai X relatif terhadap variabilitas dalam Y harus dipertimbangkan. Yang kelima, apakah titik-titik data independen? Regresi linear mengasumsikan independensi di antara titik-titik data, yang berarti bahwa kemunculan atau posisi satu titik data tidak mempengaruhi posisi titik data lainnya. Independensi ini sangat penting untuk interpretasi yang benar. Dan yang terakhir, apakah nilai X dan Y saling terkait? Nah, jadi regresi linear ini mengasumsikan bahwa nilai X adalah independen dan tidak dihitung atau diturunkan dari nilai Y. Dan sebaliknya, jika nilai X digunakan untuk menghitung nilai Y, atau sebaliknya, regresi linear mungkin tidak sesuai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.